Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tabi pun. Iya pun. Eh, Kalau misalnya ada yang tabi pun, kalian walaupun kita nggak bertatap muka harus dijawab ya guys, sama kayak salam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat bergabung di pembelajaran online di paket B. Untuk materi pada malam hari ini adalah mengenai sagata atau pantun ya yang seperti yang tertera di layar kalian. Ada yang udah tahu tentang sagata ini selain pantun, maksudnya pengertiannya gitu ya. Ada yang tahu kira-kira? Nah, kita langsung capcus aja nih ya, langsung ke pengertiannya. Apa sih pengertian sagata? Sagata adalah pantun, istilah penyebutan dalam bahasa Lampung. Nah, jadi sagata itu adalah pantun. Kalau misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Lampung ini sama kayak bahasa Indonesia ya, cuman penggunaan bahasanya aja. Jadi di dalam pembelajaran bahasa Lampung ini ya ada pantun, ada puisi, ada cerita tentang dongeng, tentang drama bahkan gitu ya. Hanya saja jika dalam pembelajaran bahasa Lampung ini menggunakan bahasanya bahasa daerah kita yaitu bahasa Lampung. Kalau bahasa Indonesia kan adalah bahasa nasional dan bahasa Lampung adalah bahasa daerah. Lalu lanjutnya, jadi sagata adalah pantun, cuman dalam penyebutan bahasa Lampung aja gitu. Nah, sagata itu terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Sampiran biasanya tidak memiliki arti, dengan kata lain hanya sebagai pelengkap. Baris ketiga dan keempat berupa isi yang biasanya memiliki makna yang dimaksudkan. Nah, sagata ini bersajaknya AB-AB. Jadi sagata itu adalah kan pantun ya. Pantun baris pertama maupun baris kedua itu adalah sampiran. Biasanya sampiran ini nggak memiliki makna ya. Jadi sampiran ini kayak sebagai pelengkap aja karena pantun itu kan harus 4 baris ya, harus 4 baris, harus bersajak AB-AB. Nah, baris pertama kedua ini merupakan sampiran yang dia tidak memiliki makna, dan baris ketiga dan keempat ini merupakan isi. Jadi, misalnya kita tuh mau buat pantun. Buat pantun kan 4 baris. Nah, baris pertama kedua ini dia tuh nggak memiliki arti. Nah, baris ketiga keempat ini yang memiliki makna gitu. Misalnya kita tuh mau buat pantun menyindir seseorang gitu. Nah, baris pertama kedua ini kayak nggak penting gitu. Baris ketiga keempat baru gitu ada maknanya. Nah, langsung aja nih kita ke contoh. Belum. Jadi, kita masih ke pengertian ya. Pengertiannya yaitu adalah pantun ya, sagata. Sagata adalah pantun terdiri dari 4 baris, bersajak AB-AB. Nah, jenis-jenis sagata. Apa aja sih jenis-jenis sagata? Ada yang udah tahu belum nih? Tadi termasuk udah masuk ke dalam contoh ya, satu. Nah, langsung aja nih ya, jenis-jenis sagata. Yang pertama itu ada sagata nangguh, ada sagata buhaga, ada sagata lelagaan, ada sagata sanak ngebabang. Nah, ini sagata sanak ngebabang ini biasanya disebutnya cuma sagata sanak ngebang ya. Jadi babangnya, bangnya itu kayak hilang satu gitu. Sagata sanak ngebang sama sagata nyindih ya. Adapun pengertian sagata nangguh, ada yang udah tahu sagata nangguh itu apa sih kira-kira? Nangguh itu artinya berpamitan, pamitan gitu ya. Nah, jadi kalau dalam sagata itu, sagata nangguh adalah suatu bentuk pantun yang berisikan berbagai macam bentuk makna dalam membuka maupun menutup sebuah rangkaian kegiatan dimulai dari ucapan salam kepada hadirin. Nah, jadi sagata nangguh itu kayak pantun salam ya, membuka atau untuk menutup suatu acara kayak misalnya nih, misalnya kalian
kalian lomba pidato, misal kalian lomba pidato. Nah, untuk menyapa para hadirin, para juri, itu kalian bisa menggunakan pantun. Nah, pantunnya ini tuh disebut sagata nangguh. Kayak contohnya nih ya, contohnya Assalamualaikum, mahab di kanan kiri, tabi jamu saya umum, saya lagi minum kopi. Nah, ada yang tahu nggak ini lagu apa? Ya, ini adalah lagu dari Cak Culai Nabu Nabu ya. Jadi di dalam lagu Cak Culai Nabu Nabu itu ada suatu contoh sagata yaitu sagata nangguh. Nah, ini ya kita kupas tuntas nih ya. Baris pertama dan kedua, Assalamualaikum, mahab di kanan kiri. Ini adalah sampiran. Baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Tabi samujayu, maaf. Tabi samu Tabi jamu saya umum, saya lagi minum kopi. Nah, ini adalah merupakan isi. Nah, jadi contohnya nih, Assalamualaikum, maaf di kanan kiri. Izin bernyanyi di muka umum yang lagi yang suka minum kopi gitu. Jadi dia tuh kayak mau nyanyi gitu ya. Contohnya. Jadi kan yang memiliki makna baris ketiga dan keempat yaitu isi ya. Ini sajaknya ABAB yang bergaris merah ini kan A B. Jadi sajaknya itu ABAB ya. Selanjutnya yaitu Sagata Buhaga. Sagata Buhaga adalah pantun yang biasanya dipakai muli mahanai buhagaan. Isinya tentang masalah cinta. Jadi Sagata Buhaga ini biasanya itu dipakai untuk tentang untuk maaf. Biasanya Sagata Buhaga ini itu adalah dipakai oleh bujang gadis ya, bujang gadis untuk curhat-curhatan lah tentang masalah cinta gitu ya. Contohnya lagi-lagi dalam lagu Cak Culai Nabu Nabu ya. Contohnya ini yaitu awalnya ngechat niku ngebalas wawai lawat 3 seminggu kak majang foto mehanai. Nah jadi seperti pembahasan tadi baris ke satu kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Sajaknya yaitu ABAB, adapun artinya adalah awalnya ngechat niku ngebalas wawai. Pertama saya ngechat kamu katanya kamu sendiri. Belum ada seminggu, kamu masang foto laki-laki gitu ya. Jadi biasanya Sagata Buhaga ini adalah Sagata yang dipakai muli bahanai bujang gadis yang masalahnya isi tentang percintaan gitu ya. Tentang percintaan. Jadi yang tadi itu ada pertama ada Sagata Nanggu, yang kedua ada Sagata Buhaga. Lalu yang ketiga itu Sagata Lelagaan. Apa sih Sagata Lelagaan? Sagata Lelagaan adalah pantun yang bergenre olok-olokan. Pantun ini tidak memandang umur, jadi bisa dipakai siapa saja. Nah, kalau misalnya tadi yang Sagata Buhaga kan biasanya dipakai oleh bujang gadis ya, kebanyakan dipakai oleh bujang gadis. Terus kalau yang ini itu tuh biasanya dipakai oleh semua umur ya, dipakai oleh semua umur. Adapun contohnya, Bismillah cakak buah, alhamdulillah cakak hadu, laka ham kawin kidah tangi rumah penghulu. Nah tadi ini kan adalah Sagata Lelagaan itu adalah yang bergenre olok-olokan. Sebenarnya bukan olok-olokan sih, kayak untuk mengejek lah atau mengolok gitu ya. Kalau orang Jawa itu biasanya ngomongin gojlok, ngegojloki ya, untuk gojlok-gojlokan gitu ya. Adapun contohnya yaitu bisa juga sih Sagata Lelagaan ini adalah pantun kocak sebenarnya. Pokoknya ya mengejek lah gitu. Bismillah ngambil buah, maaf. Bismillah mengambil buah, alhamdulillah naik sudah. Ayo segera menikah, kita datangi rumah penghulu gitu ya. Jadi ini kan mengejek kayak seseorang yang udah berumur gitu ya, seorang udah berumur terus belum menikah gitu sama orang ini diejek. Nah, dia tuh namanya Sagata Lelagaan.
Selanjutnya yaitu Sagata Sanak Ngebang atau Sagata Sanak Ngebabang. Kalau kayak gitu semua babang tuh kayak kepanjangan gitu kan. Jadi Sagata Sanak Ngebang. Sagata Sanak Ngebang adalah pantun yang biasanya dipakai untuk mengasuh anak, biasanya untuk meninabobokan anak ataupun menghibur anak supaya tidak menangis. Jadi sanak ngebang ini biasanya dipakai oleh ibu-ibu ataupun kakak perempuan ya biasanya untuk menidurkan adik-adiknya gitu. Adapun contohnya yaitu ngebelika waihua warnani hijau biru adik sikop nana hatu gegoh sang ratu. Nah ini juga ya, baris pertama kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi sajaknya AB AB. Sagata Sanak Ngebang yaitu ini ya untuk menidurkan, biasanya untuk menidurkan anak gitu ya. Selanjutnya ada Sagata Nyindeh. Sagata Nyindeh merupakan pantun yang digunakan untuk menyindir seseorang. Contohnya, lagi luni ya beti, balak jadi baruga. Lagi unik, ti ke tepi, balak ya runtamna. Eh artinya itu, aduh, artinya masih kecil. Maaf, maaf, sebentar, sebentar. Ini kan, maaf ya guys. Nah, kita ulangi. Jadi Sagata Nyinde adalah merupakan pantun yang digunakan untuk menyindir seseorang ya. Sagata Nyinde ini adalah pantun untuk menyindir seseorang. Contohnya itu lagi runi ya beti, bala jadi baruga, lagi uni, di tepi, bala ya runta mena. Adapun baris pertama kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi sajaknya A B A B ya. Lalu, oh udah, jadi tadi Sagata ada 5. Ada Sagata Nangguh pertama ya. Habis itu ada Sagata Buhaga yang percintaan, ada Sagata Lelagaan untuk mengejek gitu ya. Lalu ada Sagata Sanak Ngebang untuk menidurkan anak, dan ada Sagata Nyindeh atau Sagata Nyindir. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga bisa dipahami juga. Jadi malam ini adalah kita tentang sagata atau pantun ya. Sagata itu cirinya itu bersajak AB-AB. Baris pertama kedua itu adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi ya. Adapun macam-macamnya itu ada 5. Ada sagata nangguh, sagata buhaga, sagata lelagaan, sagata sanak ngembang, dan sagata nyinde. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasinya udah 12 menit.